Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan pencipta langit dan bumi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat untuk Nabi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat dan salam senantiasa menyertai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar bersama 10 tanda-tanda kiamat dan kita lanjutkan dari episode sebelumnya. Silahkan kalian bisa cek link di deskripsi untuk part pertama atau 5 tanda kiamat. Video ini kita ambil berdasarkan hadis Nabi dan firman Allah dalam Al-Quran. Sekarang kita langsung aja lanjut ke tanda yang ke-6, yaitu munculnya Imam Mahdi. Hadis yang menjelaskan tentang kedatangannya sebagai salah satu tanda besar mendekatnya hari kiamat. Salah satu hadis yang paling terkenal tentang Imam Mahdi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah bersabda, akan keluar akhir umatku Mahdi yang akan membagikan harta tanpa menghitung. Imam Mahdi dikatakan akan muncul untuk memulihkan keadilan dan kebenaran di dunia yang telah dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Dia akan memimpin umat manusia dan mempersiapkannya untuk kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan pertarungan akhir melawan Dajjal. Disebutkan juga bahwa Imam Mahdi akan hidup sekitar 7-8 tahun. Sekarang kita lanjut ke tanda yang ke-7, yaitu hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 94 hingga 98 tentang Zulkarnain yang membangun sebuah dinding besar untuk menahan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang merusak dan meresahkan penduduk. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak dapat mendakinya dan mereka tidak dapat melobanginya. Ini menunjukkan bahwa mereka akan tetap terkurung sampai saat yang ditentukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih lanjut tentang pelepasan mereka di akhir zaman, yang merupakan salah satu tanda besar kiamat. Bahwa Rasulullah juga bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kaum Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka akan turun dari setiap ketinggian yang meluncur. Munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah peristiwa besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia, menandakan semakin dekatnya akhir zaman. Sebagai umat muslim, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri dengan mengingatkan ibadah dan amal soleh. Sekarang kita lanjut ke tanda yang ke-8, yaitu adanya kabut dan angin berhembus. Munculnya kabut tebal dan angin berhembus yang memiliki konsekuensi besar bagi umat manusia disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tanpa jelas yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih. Mengenai angin, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan juga Rasulullah juga bersabda, Allah akan mengirim angin yang lebih lembut dari sutra dan akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman sebesar biji sawi di hatinya. Kedua tanda ini, kabut dan angin lembut, adalah peringatan dari Allah untuk kita semua. Mereka menandakan bahwa akhir zaman semakin dekat dan mengajak kita untuk introspeksi serta meningkatkan amal soleh kita. Sekarang kita lanjut ke tanda yang ke-9, yaitu munculnya api. Api yang muncul sebagai tanda kiamat merupakan peristiwa penting yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul api dari tanah Hijaz yang menerangi leher unta di Busra. Busra adalah sebuah tempat di Suriah, menunjukkan jangkauan yang luas dari api tersebut. Hadis riwayat Muslim. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan api ini, banyak ayat yang berbicara tentang perubahan drastis pada alam seiring mendekatnya hari kiamat. Misalnya surat Al-Qari'ah mendeskripsikan hari kiamat sebagai hari yang hebat, di mana manusia akan seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung akan seperti bulu yang dihembuskan. Peristiwa munculnya api ini adalah pengingat bagi kita semua tentang kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dapat menimbulkan kemurkaannya. Sekarang kita lanjut ke tanda yang ke-10, yaitu kehancuran Ka'bah di Mekah.
Kehancuran Ka'bah adalah salah satu peristiwa yang menandai mendekatnya hari kiamat. Rasulullah telah memberitahukan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tercatat dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, Ka'bah akan dirobohkan oleh Jules Waikotain dari Habasyah atau Ethiopia. Peristiwa ini mengingatkan umat manusia tentang ketidakabadian struktur buatan manusia, bahkan yang seagung Ka'bah sekalipun. Ini adalah simbol bahwa semua yang ada di bumi ini akan berakhir, dan hanya kehendak Allah yang akan tetap abadi. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat daripada hanya terpaku pada simbol-simbol duniawi. Mari kita gunakan waktu yang kita miliki untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir video sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Silahkan kirim dukungan teman-teman dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.